kelompok berikutnya adalah obat anti angina. Ya, jadi obat anti angina ini merupakan senyawa obat yang kemudian digunakan untuk pencegahan dan pengobatan gejala dari angina pectoris ya, di mana gejala dari angina pectoris ini seringkali dirasakan rasa nyeri hebat di dada dan disebabkan oleh ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan oksigen pada miokardial ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan rasa nyeri itu terjadi karena suplai oksigen yang sampai kepada sel-sel miokard atau sel-sel jantung itu kemudian tidak mencukupi kebutuhan dari sel-sel tersebut sehingga terjadi nekrosis jaringan atau nekrosis sel pada otot-otot jantung. Nah, ada dua tipe angina. Yang pertama itu adalah angina klasik. Ya, angina klasik ini biasanya terjadi pada waktu berolahraga atau sedang emosi ya. Nah, sangat serupa dengan keadaan yang kemudian ditimbulkan oleh iskemik miokard sementara. Ya. Nah, kemudian angina varian. Angina varian ini biasanya terjadi pada waktu istirahat dan disebabkan oleh pengurangan episodik dari pemasukan oksigen miokard ya. Pemasukan oksigen miokard karena terjadinya spasme arteri koroner. Ya, terjadi spasme arteri koroner. Nah, berikutnya adalah untuk pengobatan dari angina itu sendiri ya, selain dengan menggunakan terapi obat-obatan, maka penderita angina ini juga harus mengurangi faktor resiko penyakit jantung koroner ya, sehingga dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tidak merokok ya, karena rokok itu kan mengandung nikotin. Nah, untuk menghindari efek samping dari nikotin ini dan karbon monoksida, maka pasien ini harus mengurangi atau berhenti merokok. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi berat badan pada kasus penderita yang mengalami obesitas. Berikutnya, melakukan olahraga fisik secara teratur dan juga menghindari aktivitas fisik atau kejadian tegang yang dapat mempercepat terjadinya serangan angina ya, seperti olahraga berat setelah makan dan mengangkat beban yang terlalu berat dan terjadinya ledakan emosi ya. Nah, obat-obat anti angina ini dibagi menjadi 3 kelompok turunan ya. 3 kelompok. Yang pertama adalah turunan nitrat dan nitrit, yang kedua adalah beta blocker, dan yang ketiga adalah antagonis kalsium membran. Nah, yang pertama itu adalah obat turunan nitrat dan nitrit. Nah, obat turunan nitrat dan nitrit ini digunakan untuk mencegah dan meringankan serangan angina, baik itu tipe klasik ataupun tipe varian. Nah, sebagai vasodilator umum, turunan ini dapat menurunkan kebutuhan oksigen miokard dan menunjukkan efek pada peredaran sistemik ya. Jadi obat-obat turunan nitrat dan nitrit ini sebenarnya dia mempunyai efek vasodilator yang baik ya pada kasus-kasus angina seperti ini ya. Nah, turunan-turunan nitrat dan nitrit ini juga kemudian digunakan pada penyakit lemah jantung kongesti dan untuk pengobatan shock. Nah, adapun mekanisme kerja dari turunan nitrat dan nitrit ini itu kemudian bekerja ya, terutama pada pembuluh vena kapasitansi ya, di mana mula-mula turunan ini kemudian membentuk radikal bebas nitrit oksida ya, nitrit oksida yang reaktif kemudian berinteraksi dan mereduksi gugus SH enzim ya, gugus SH enzim guanilat siklase, sehingga enzim itu menjadi aktif ya. Nah, guanilat siklase.
Nah, dia membentuk radikal bebas nitrit oksid yang berinteraksi dan mereduksi gugus SH pada guanilat siklase ini, dan enzim ini menjadi aktif. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya merangsang siklik guanosin 3,5 monofosfat dependen protein kinase, dan terjadi defosforilasi rantai miosin. Yaitu suatu protein yang terlibat pada proses kontraksi, sehingga ukuran pembuluh vaskular itu menjadi meningkat, dan terjadi vasodilatasi yang efek akhirnya itu adalah terjadi relaksasi pada otot-otot pembuluh darah. Nah, kemudian struktur-struktur atau contoh-contoh dari turunan nitrat dan nitrit ini adalah satu gliseril trinitrat, Gliseril trinitrat ini merupakan nitrogliserin dengan dosis 5 mg dan 10 mg, yang digunakan untuk pengobatan atau pencegahan dan meringankan serangan angina akut dan pencegahan jangka panjang terhadap angina klasik. Kemudian pentayritriol tetranitrat, tetranitrat digunakan untuk mencegah atau meringankan serangan angina pectoris. Berikutnya isosorbit dinitrat dengan nama dagang Sedocart, tersedia dalam dosis 5 mg dan 10 mg. Itu digunakan untuk pencegahan dan meringankan serangan angina akut dan pencegahan jangka panjang dari angina klasik. Kemudian golongan atau kelompok berikutnya adalah senyawa pemblok beta adrenergik. Senyawa pemblok beta adrenergik. Nah, obat pemblok beta adrenergik atau beta blocker ini bekerja dengan cara mengikat secara terpulihkan beta reseptor yang terdapat pada jantung, arteri dan arteriola otot rangka, pada bronki, hati dan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, beta blocker ini efektif untuk meringankan angina klasik sedang terhadap angina varian yang memiliki efek yang tidak teratur. Dan pada pengobatan jangka panjang, beta blocker ini kemudian juga dapat menurunkan kematian akibat serangan jantung akut. Nah, berdasarkan tingkat selektivitasnya, beta blocker ini untuk pengobatan angina itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang selektif memblok reseptor beta 1 dan bekerja dengan memblok dua reseptor sekaligus, yaitu beta 1 dan beta 2. Untuk yang selektif beta 1 contohnya itu adalah acebutolol, atenolol, dan yang tidak selektif artinya dia bekerja memblok dua reseptor beta 1 dan beta 2 itu contohnya adalah alprenolol dan carteolol. Kelompok berikutnya itu adalah antagonis kalsium membran. Antagonis kalsium membran ini bekerja dengan cara menghambat secara selektif pemasukan ion kalsium luar sel ke dalam membran sel, sehingga tidak terjadi kontraksi jantung yang kemudian berlebihan, dan ini akan menyebabkan tingkat keparahan pada pada otot jantung jika berkontraksi secara berat, tapi dengan adanya antagonis kalsium ini akan meringankan kerja jantung sehingga bisa menyebabkan relaksasi pada otot polos jantung. Nah, berdasarkan struktur kimianya itu sendiri, antagonis kalsium ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu alkil aril amin, kemudian turunan fenil dihidropiridin, turunan piperazin, dan turunan verapamil. Nah, untuk turunan alkil aril amin
Itu contohnya diltiazem dan bensiklan hidrogen fumarat. Ya, dimana diltiazem ini digunakan sebagai obat antihipertensi dan juga bisa dikombinasikan dengan obat-obatan diuretika. Sedangkan bensiklan hidrogen fumarat itu digunakan terutama untuk memperbaiki gejala-gejala pada daerah otak, tungkai kaki dan tangan yang disebabkan oleh gangguan peredaran pada arteri. Yang kedua adalah turunan fenilhidropiridin. Ya, kita bisa lihat di tabel ini ya, ada beberapa contoh dari turunan fenilhidropiridin dan struktur umumnya. Nah, contohnya di sini adalah velodipin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nilfadipin, lasidipin, dan amlodipin besilat. Nah, bagaimana hubungan struktur dan aktivitas dari turunan fenildihidropiridin ini? Ya, jadi bagian struktur yang penting untuk aktivitas dari golongan ini adalah yang pertama adalah cincin dihidropiridin itu sendiri. Ya, cincin dihidropiridin itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis. Atom N yang tidak bermuatan. Dan ini cincin dihidropiridin. Kemudian substituen yang meruah, ya, substituen yang meruah, misalnya gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik, ya, substituen yang meruah posisi 4 cincin heterosiklik, ya, ini ya posisi 4. Nah, kemudian yang keempat adalah gugus nitro dan ester kurang penting untuk aktivitas, ya, kita bisa lihat di sini gugus nitro. Ya, ada nitrogen NO dan ester ini. Nah, ini kemudian tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas dari turunan fenildihidropiridin. Nah, kemudian contoh dari turunan fenildihidropiridin ini yang pertama adalah velodipin. Nah, kemudian yang kedua adalah nikardipin, nifedipin, ya, nimodipin, amlodipin besilat, nifaldipin, dan lapidipin. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan vasodilator. Nah, vasodilator ini adalah senyawa yang dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, ya, menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah dengan adanya senyawa obat ini. Nah, di mana mekanisme kerja dari vasodilator ini adalah dengan cara menurunkan tonus otot polos vaskular sehingga terjadi dilatasi arteri dan vena, ya. Nah, kita bisa melihat gambar skematik dari sisi kerja dari beberapa macam vasodilator, ya. Jadi pada gambar tersebut terlihat bahwa sisi reseptor khas, ya, untuk nitrat dan nitrit, ya, nitrat dan nitrit. Kemudian senyawa pemblok beta blocker atau beta adrenergik dan natrium nitroprusida. Nah, sehingga menimbulkan efek vasodilatasi melalui sisi vasodilator yang umum. Ya, ini adalah tempat antara vasodilator pada umumnya, ya. Nah, ini semua di sini melekat, mekanisme kerjanya ada di sini, dia berinteraksi di sini, ya. Nah, sedangkan untuk papaverin dan teofilin ini dan turunannya, dia menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE, ya, sehingga dapat mengubah CAMP menjadi 5-AMP. Nah, asam etakrinat, ya, atau etakrinak acid yang ini dengan yang ini itu mencegah terjadinya vasodilatasi oleh turunan nitrat, ya, turunan nitrat, beta blocker, dan natrium nitroprusid pada sisi vasodilator V. Ini, ya, jadi mencegah terjadinya vasodilatasi.
Nah, relaksasi otot polos terjadi sebagai akibat ya peningkatan kadar siklik adenosin monoposfat (CAMP) di dalam sel karena peningkatan aktivitas katalitik enzim adenilat siklase. Nah, di mana enzim ini kemudian akan ya diaktifkan oleh beta blocker yang berinteraksi dengan beta adrenoseptor pada membran otot polos ya. Nah, kemudian vasodilator itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah vasodilator koroner, yang kedua adalah vasodilator sistemik, dan yang ketiga adalah vasodilator cerebral dan perifer. Yang pertama adalah vasodilator koroner. Nah, vasodilator koroner ini digunakan untuk pengobatan pada payah jantung kongestik kronik yang kemudian sulit untuk disembuhkan ya, dengan cara mengembangkan fungsi-fungsi dari miokardial ya, otot-otot jantung tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Nah, beberapa di antaranya golongan vasodilator ini juga digunakan sebagai antiangina. Nah, sehingga berdasarkan lama pengobatan, vasodilator koroner ini dibagi menjadi dua ya, yaitu pengobatan jangka pendek seperti salbutamol, kemudian gliseril trinitrat dan natrium nitroprusid, dan pengobatan jangka panjang contohnya adalah captopril, diltiazem, dipiridamol, enalapril dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah vasodilator sistemik. Nah, vasodilator sistemik atau biasa disebut juga dengan vasodilator umum adalah senyawa yang kemudian dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian peredaran darah ya, contohnya isoksuprin HCl ya, yang bekerja secara langsung selektif dengan cara merelaksasi otot polos pembuluh darah. Contoh lainnya adalah naftidrofuril oksalat ya, yang dapat meningkatkan aliran darah cerebral dan perifer sehingga akan memberikan efek perbaikan kondisi metabolik jaringan yang dipengaruhi oleh iskemik. Contoh berikutnya lagi yaitu pentoksifilin ya. Pentoksifilin ini bekerja dengan meningkatkan kelenturan eritrosit sehingga dapat memperbaiki mikrosirkulasi aliran darah dan juga meningkatkan oksigenasi dan nutrisi jaringan pada jaringan yang mengalami iskemik ya. Nah, contoh lainnya adalah asam nitrit, flunarizin ya, kemudian iproxamin dan nicardipin. Kemudian kelompok berikutnya adalah vasodilator perifer dan cerebral. Nah, obat-obat golongan ini itu bisa menimbulkan efek dilatasi ya, pelebaran pembuluh darah pada kulit dan otak ya. Nah, mekanisme kerja umumnya ini adalah yang pertama ya, bisa memblok alfa adrenoseptor yang terdapat pada pembuluh darah anggota badan dan otak ya, contohnya adalah ergot alkaloida mesilat. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat merangsang ya beta adrenoseptor yang terdapat pada otot rangka. Contohnya adalah isoksuprin ya, isoksuprin. Nah, kemudian berikutnya adalah efek langsung pada otot polos vaskular ya, pada otot polos pembuluh darah. Contohnya adalah papaverin, kemudian niacin. Nah, ini adalah struktur kimia dari beberapa senyawa vasodilator perifer dan cerebral ya. Nisergolin, kemudian sinarizin, flunarizin ya, buflomedil, sinepasid, piritinol dan nikotinil alkohol. Nah,
Yang terakhir pada obat kardiovaskular ini adalah obat antilipemik. Nah, sebenarnya obat antilipemik ini adalah obat hiperkolesterolemia, ya, yang kemudian digunakan untuk pengobatan aterosklerosis, yaitu suatu kondisi di mana terdapat plak pada pembuluh darah arteri, ya. Uh, nah, disebabkan, ya, penyakit aterosklerosis ini disebabkan oleh endapan plasma lipid yang terutama ester kolesterol yang terlokalisasi pada dinding arteri yang kemudian membentuk plak ateromateus atau ateroma, ya. Nah, suatu karakteristik luka pada aterosklerosis seperti itu. Nah, adapun mekanisme kerja dari obat-obat golongan antilipemik ini, yang pertama adalah menghambat biosintesis kolesterol atau prekursornya, ya, sehingga tidak terbentuk kolesterol. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kadar trigliserida dan menghambat mobilisasi lemak, ya, dengan cara yang pertama menghambat aktivitas enzim trigliserida lipase sehingga menurunkan kecepatan hidrolisis trigliserida, ya. Trigliserida hidrolisisnya dihambat, ya, secara otomatis trigliserida tidak terbentuk, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memblok atau menghentikan kerja hormon pelepas asam lemak bebas, ya, di blok kerjanya, ya, untuk mengurangi kadar asam lemak bebas. Kemudian yang ketiga adalah menghambat pengikatan asam lemak bebas pada albumin. Nah, kemudian mekanisme kerja ketiga adalah menurunkan tingkat beta lipoprotein dan pra beta lipoprotein. Yang keempat adalah menghilangkan plak, dan yang kelima adalah mempercepat ekskresi lipid dan menghambat absorpsi kolesterol, ya. Jadi kita percepat keluarnya lipid dari dalam tubuh dan juga kita menghambat absorpsi, di samping itu kita menghambat absorpsi dari kolesterol itu sendiri. Nah, berdasarkan perbedaan struktur kimianya, ya, antilipemik ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah turunan asam klofibrat. Yang kedua adalah turunan asam nikotinat, kemudian kopolimer, serat, dan golongan-golongan lainnya. Nah, yang pertama adalah turunan asam klofibrat. Ini bisa menimbulkan efek hipotrigliseridemia, ya. Namun untuk mekanisme kerjanya itu belum begitu jelas, tetapi bisa menghambat sintesis trigliserida hepatik sehingga kemudian mampu menurunkan produksi trigliserida dan juga meningkatkan aktivitas dari enzim lipoprotein lipase sehingga meningkatkan kecepatan pengeluaran lipoprotein serum yang kaya akan trigliserida. Nah, contoh-contoh dari klofibrat ini fenofibrat, ya, klofibrat itu sendiri, bezafibrat, kemudian simfibrat dan gemfibrosil. Nah, kemudian yang kedua adalah asam nikotinat dan turunannya. Nah, turunan asam nikotinat ini dapat menghambat lipolisis jaringan adiposa, ya, sehingga menurunkan aliran asam lemak bebas ke hati. Juga menurunkan, ya, kecepatan biosintesis trigliserida dan menurunkan sintesis serta sekresi dari VLDL hati, ya, sehingga kadar trigliserida dan VLDL dalam darah itu kemudian bisa turun. Nah, contohnya itu adalah niacin, ya, asipimox, dan DL alfa tokoferil nikotinat. Kemudian berikutnya kopolimer. Nah, kopolimer ini tidak diabsorpsi dalam saluran cerna, tetapi dapat mengikat asam empedu dalam usus kecil dan mencegah absorpsi kembali dari asam tersebut dari peredaran enterohepatik, ya. Nah, akibatnya kecepatan biosintesis hepatik asam empedu dari kolesterol itu bisa meningkat. Nah, sehingga bisa menurunkan kadar lemak sterol, ya. Jadi kopolimer ini dia tidak diabsorpsi tapi dia bekerja lokal dengan cara mengikat asam empedu dalam usus kecil. Nah, contohnya itu adalah resin dan kolestipol. Kemudian serat, ya. Nah, serat ini merupakan senyawa dengan berat molekul yang tinggi yang kemudian digunakan sebagai antihiperlipidemi karena bisa melarutkan asam lemak dan sterol netral pada saluran usus, ya.
Nah, kemudian penghambat HMG-CoA reduktase. Ya, kita sudah familiar dengan mekanismenya ini, yaitu menghambat secara bersaing ya. Jadi dari HMG-CoA reduktase atau hidroksi metil glutaryl koenzim A reduktase, di mana enzim ini yang kemudian berperan dalam katalisis perubahan HMG-CoA menjadi asam mevalonat ya, yang merupakan salah satu tahap penting dalam jalur sintesis kolesterol. Nah, kita bisa lihat dari skema itu ya. Jadi asam mevalonat itu dihambat terbentuknya oleh HMG-CoA reduktase. Nah, hambatan ini kemudian hambatan enzim ini menyebabkan peningkatan densitas reseptor LDL dalam sel hati ya, sehingga terjadi penurunan kadar kolesterol, di mana jumlah LDL kolesterol dan trigliserida juga ikut menjadi turun. Nah, contohnya itu adalah pravastatin ya, atorvastatin, simvastatin dan fluvastatin. Kemudian golongan-golongan lainnya, ya, ini adalah struktur umum dari golongan HMG-CoA reduktase, simvastatin dan kawan-kawan. Kemudian golongan-golongan lainnya itu contohnya adalah nortindron asetat dan oxandrolon ya. Nah, ini bisa menurunkan kadar trigliserida, kemudian VLDN dan kilomikron. Nah, kemudian ada probukol ya, dapat menurunkan kadar kolesterol serum dengan menurunkan kadar lipoprotein density lipid ya. Low density lipoprotein atau LDL. Kemudian asam salisilat dan turunannya itu bisa menghambat absorpsi kolesterol dan biosintesis trigliserida pada penderita hiperkolesterolemia, dan juga menghambat biosintesis dari VLDL pada hipertrigliserida. Kemudian beta sitosterol. Nah, beta sitosterol ini digunakan untuk pengobatan hiperbeta lipoproteinemia, seperti juga dengan neomycin sulfat ya, karena bisa berkompetisi dengan kolesterol pada tempat absorpsinya di usus. Kemudian dextrothiroxin natrium dan turunannya juga bisa menurunkan kadar LDL plasma dan LDL kolesterol dengan cara meningkatkan aktivitas dari reseptor LDL perifer ya, sehingga banyak kemudian LDL yang kemudian bisa diturunkan dengan mekanisme seperti itu. Oke, untuk HKSA dari obat-obat kardiovaskular, saya rasa sampai di sini dulu. Saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.